Korban syukur adalah salah satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa kita memberikan korban itu? Yaitu dengan ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Berbicara mengenai ucapan syukur dalam kehidupan kita, kapan kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tentunya pada masa-masa tertentu, seperti ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, menerima berkat, kesembuhan, ataupun mengalami mukjizat dari Tuhan, bukan? Namun, bagaimanakah pada saat keadaan kita sedang tidak baik-baik saja? Pada saat kita menghadapi masalah, diuji berbagai pencobaan, dalam kesesakan, saat kita sakit, dalam ratapan, dalam tangisan, apa kita masih memiliki kemampuan untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan? Umumnya, sebagai manusia, saat dalam masalah ataupun kesesakan, tidak ada lagi korban syukur yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Yang ada hanyalah sungut-sungut dan gerutu kita, seperti yang dilakukan oleh umat Israel ketika mereka berada di padang gurun. Itulah mengapa sebagian besar umat Israel mengalami kebinasaan saat mereka berada di padang gurun sebelum mencapai Kanaan. Tetapi ada sebuah perbedaan yang begitu nyata yang dilakukan oleh seorang nabi. Ketika dalam kesesakannya, ia malah melakukan yang sebaliknya. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Dikatakan, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tentu Habakuk sedang tidak berada dalam keadaan yang baik-baik saja pada saat ia menuliskan ayat ini. Sesungguhnya, situasi atau keadaan tidak mendukung sama sekali untuknya mengucap syukur. Tapi Habakuk tidak dikalahkan oleh masalah yang ada. Apa yang justru dilakukan olehnya? Ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Rasul Paulus juga pernah menyaksikan bahwa ia pernah mengalami keadaan-keadaan yang tidak mengenakan dan cobaan-cobaan yang telah ia lalui. Tetapi Paulus menanggungnya dengan sabar. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-19 ia mengatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan. Ia menggunakan kata pencobaan yang memiliki arti pengujian, pencobaan, dan menempatkan dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi apa yang dilakukan olehnya? Ia bahkan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Tidak mengeluh, bahkan ketika penjara sekalipun menghadangnya, Rasul Paulus tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sesungguhnya, lewat ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan, akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada kehidupan kita, juga semakin menguatkan iman kita kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tutup dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ketahuilah saudara, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan di dalam kehidupan kita. Bahkan sehelai rambut pun jatuh adalah seizin Tuhan. Dan meski keadaan tidak baik sekalipun, mengucap syukurlah senantiasa. Persembahkanlah itu sebagai korban terbaik dalam kehidupan yang bisa kita berikan kepada Tuhan, karena Ia sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau memberikan korban syukur dari lidah bibir kita. Sama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.